Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari yang ketiga, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Markus. Judul renungan kita adalah Undur dari Pelayanan. Ayat nats kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Amin. Setelah Markus bersama Paulus dan Barnabas menyelesaikan pelayanan mereka di Pulau Siprus, memberitakan kabar baik di berbagai sinagog orang Yahudi di Salamis, serta berhasil memenangkan seorang gubernur bagi Tuhan Yesus di Pafos, maka mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Namun sayang, di sini terjadi satu hal yang tidak baik. Markus mengundurkan diri dari pelayanannya dan kembali pulang ke rumahnya di Yerusalem. Alkitab tidak memberitahukan mengapa Markus mengundurkan diri dari pelayanannya. Sebagian orang menganggap hal itu tidak terlepas dari latar belakang Markus yang masih muda dan dari keluarga yang kaya, dan kemungkinan seorang anak yang manja. Ia mungkin belum terbiasa keluar rumah, jauh dari orang tuanya. Apalagi harus berhadapan dengan orang-orang yang masih asing baginya, bahkan dengan penyihir seperti Elimas. Sebagian orang lagi melihatnya karena Markus kurang sepaham dengan Paulus dan Barnabas. Mungkin dia belum bisa menyesuaikan diri dengan hamba Tuhan yang telah berpengalaman itu. Apapun alasannya, yang jelas perbuatan seperti ini sangat tidak baik. Paulus dan Barnabas saat itu sepertinya tidak terlalu memusingkan sikap Markus yang mengundurkan diri dari tim mereka. Mungkin mereka sempat memberinya nasihat dan dorongan untuk tetap melayani bersama mereka, tetapi akhirnya membiarkannya dengan keputusannya pulang ke Yerusalem. Sudah pasti hal ini merugikan tim pelayanan mereka, tetapi jika seseorang sudah bersikeras dengan keputusannya untuk keluar dari sebuah pelayanan, maka tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali membiarkan orang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka membiarkan Markus pulang, sedangkan mereka tetap melanjutkan pelayanan mereka. Dengan sikapnya yang mengundurkan diri ini, sebenarnya Markus sendirilah yang paling rugi. Kesempatan baik untuk melayani Tuhan disia-siakan olehnya. Apalagi melayani dengan hamba-hamba Tuhan berpengaruh yang sudah senior. Tidak semua orang mempunyai kesempatan melayani bersama hamba-hamba Tuhan seperti itu. Padahal Markus sudah menyaksikan sendiri mujizat Tuhan dalam pelayanan mereka, di mana kekuatan kuasa kegelapan dalam Elimas si tukang sihir berhasil dikalahkan sehingga seorang pejabat tinggi, yakni gubernur Siprus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kemauan Markus untuk terjun dalam pelayanan patut dihormati. Namun keputusannya untuk berhenti di tengah jalan dengan meninggalkan pelayanannya adalah sesuatu yang tidak baik untuk diteladani. Kita patut bersyukur jika kita sampai hari ini masih aktif melayani Tuhan. Tetapi hendaklah kita tetap setia dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pernah berpikir untuk mundur dari pelayanan,
apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Seperti peribahasa berkata, majulah tanpa berpikir untuk mundur, naiklah tanpa berpikir untuk turun. Demikian pembacaan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, apapun yang kami hadapi Tuhan hari-hari ini, berikan kepada kami kekuatan agar kami tidak pernah mundur dari pelayanan yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Setiap tantangan itu justru mendewasakan kami. Dan pakailah kehidupan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.